pembelajaran di semester 2. Kak Citra berharap adik-adik tetap semangat ya untuk belajar bersama-sama dengan Kak Citra di sini. Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 5 tentang cuaca. Subtema 1, keadaan cuaca, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, pernahkah kalian melihat televisi yang berisi berita perakiraan cuaca Indonesia? Adik-adik pasti pernah melihat seorang presenter ya menyampaikan perkiraan cuaca yang terjadi di Indonesia. Nah adik-adik, televisi menayangkan acara perakiraan cuaca hari ini. Ada wilayah yang cerah, ada wilayah yang berawan, ada pula wilayah yang hujan. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Indonesia ini memiliki 4 jenis cuaca adik-adik. Ada cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah. Nah, kita pelajari lebih lanjut tentang cuaca adik-adik. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk, angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap. Angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Nah, di sini Beni dan Udin sedang bermain bola. Awalnya cuacanya baik nih adik-adik ya, cerah. Tiba-tiba mendung adik-adik ya. Awan hitam menutupi matahari sampai terjadi hujan rintik-rintik. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah adik-adik. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari cuaca bisa saja panas. Sore harinya cuaca bisa saja terasa dingin. Angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai reda. Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Keadaan cuaca itu memang berubah-ubah ya adik-adik ya. Kita sudah mengetahuinya bahwa kadang itu pagi mendung, siangnya panas, atau kadang paginya panas, siangnya atau sorenya mendung, hujan lebat. Itu cuacanya berubah-ubah. Nah adik-adik, mari kita belajar mengenai simbol-simbol cuaca. Nah, di sini ada simbol-simbol cuaca nih adik-adik. Apa ya arti dari masing-masing simbol ini? Hanya ada matahari, lalu ada matahari yang tertutup awan, lalu ada gambar awan dan lain sebagainya. Apa sih simbol dari cuaca ini, artinya apa? Nah, kita pelajari bersama adik-adik. Cuaca itu dapat berubah sewaktu-waktu, terkadang cerah, berawan, mendung, atau hujan. Di bawah ini adalah simbol-simbol cuaca. Kita amati baik-baik ya adik-adik ya. Kalau ada simbol matahari tidak tertutup awan, itu berarti keadaan cuacanya cerah adik-adik. Kalau ada sebagian matahari yang tertutupi oleh awan, itu berarti simbol ini keadaan cuacanya adalah cerah berawan. Jika tidak ada matahari, hanya ada awan saja, maka keadaan cuacanya berawan. Kalau ada awan lalu ada titik-titik seperti ini, berarti hujan. Kalau ada awan, titik-titik air dan tanda seperti ini, berarti cuacanya adalah hujan disertai petir. Nah, misalnya seperti ini, malam hari cerah, lalu tanda seperti ini hujan, lalu ada mendung, ada cerah, ada berawan atau cerah berawan. Itu arti dari simbol dari cuaca yang biasa kita lihat di televisi. Nah, kalau seperti ini simbolnya itu mendung ya. Seperti ini simbolnya, apa tadi adik-adik? Ya, ini adalah cerah.
Lalu kalau seperti ini berarti hujan, dan jika ada simbol seperti ini juga artinya cerah. Kalau seperti ini berawan. Amati cuaca selama 5 hari nih di tempat kalian masing-masing. Lalu kalian bisa membuat tabel seperti ini adik-adik. Misalnya pada hari Senin siang dan malam cuacanya seperti apa. Kalian gunakan simbol cuacanya. Misalnya kalau cerah, cerah tadi simbolnya hanya gambar matahari. Malamnya hujan, berarti kalian menggambar simbolnya adalah awan dan titik-titik air. Contohnya nih adik-adik, Kak Citra membuat contoh di sini. Misalnya hari Senin di tempat Kak Citra siang harinya tuh cerah, malam harinya juga cerah, misalnya seperti ini. Lalu Selasa siangnya dan malamnya hujan. Nah, simbolnya seperti ini. Coba kalian amati cuaca selama 5 hari di tempat kalian masing-masing, lalu kalian tuliskan simbolnya dengan membuat tabel seperti ini. Nah adik-adik, ini adalah simbol dari cuaca cerah. Cuaca cerah itu apa sih? Artinya ya, cuaca cerah adalah keadaan ketika matahari itu memancarkan sinarnya. Nah ciri-ciri cuaca cerah itu apa? Langitnya terang, awan yang terlihat di langit hanya sedikit, dan udaranya terasa panas atau terasa hangat. Ini adalah cuaca cerah. Lalu kalau cuaca berawan, nah ciri-cirinya apa cuaca berawan? Cuaca berawan adalah keadaan ketika sinar matahari itu tertutup oleh awan. Nah, langit menjadi agak gelap, awan menebal dan udaranya sedikit terasa dingin. Keadaan cuaca seperti ini biasanya akan menandakan akan turunnya hujan adik-adik. Lalu kalau seperti ini adalah cuaca ketika hujan. Nah, cuaca hujan adalah keadaan ketika butiran air itu jatuh ke bumi. Ketika cuaca hujan, udara terasa dingin dan langit menjadi gelap. Cahaya matahari hanya sedikit terpancar karena tertutup oleh awan. Udin menonton berita perakiraan cuaca di televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin. 1 loyang kue bolu dengan aroma coklat. Harum coklatnya mengundang selera. Nah adik-adik, Udin tadi menonton televisi bersama keluarga ya tentang perakiraan cuaca. Lalu ibu menyuguhkan kue bolu coklat. Siapa yang di sini suka kue bolu coklat? Ya, Kak Citra juga suka ya adik-adik ya. Lalu kue itu dipotong menjadi 2 bagian. 1 kue dipotong menjadi 2. Setiap potongan, nah ini kuenya adik-adik ya. Setiap potongan ini jika dibagi menjadi 2 sama besar, maka setiap potongannya ini nilainya adalah 1/2 atau 1/2 atau juga disebut setengah. Nah, jika dipotong menjadi 2 sama besar, setiap potongannya itu nilainya adalah 1/2 atau setengah. Nah, di sini mengenal pecahan setengah atau bisa juga disebut 1/2 atau bisa disebut juga dengan 1/2. Lihat adik-adik, kue bolu coklat ini pertamanya utuh, lalu dipotong menjadi 2 bagian sama besar. 2 bagian sama besar. Maka masing-masing dari kue bolu yang dipotong ini nilainya adalah setengah atau 1/2 atau 1/2. Coba adik-adik amati, bandingkan dengan ini. 1 utuh sama-sama dibagi 2. Tapi yang berikutnya ini dibagi 2-nya tidak sama besar. Nah, karena tidak sama besar, maka ini bukan disebut setengah ya, karena dibaginya tidak sama besar. Kalau dibagi 2 sama besar baru bisa disebut setengah. Nih, 1 donat
dibagi menjadi 2 bagian donat sama besar, maka 1 bagian donat dari 2 bagian donat yang ada itu nilainya adalah setengah. Nah, 1/2 bisa dibaca setengah atau 1/2 atau 1/2. Nah, kue A ini 1 dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Nilai tiap bagian itu 1/2 atau 1/2. Yang diarsir ini adalah 1 dari 2 bagian yang ada. Jadi nilainya 1/2 atau 1/2. Lambang pecahan 1/2 adalah 1/2 atau 1/2 seperti ini adik-adik. Nah, 1 ini disebut pembilang. Jadi pada pecahan angka yang atas itu disebut pembilang dan angka yang bawah ini disebut penyebut. Ya, 1/2 seperti itu. Nah, kedua potongan 1/2 tadi dibagi lagi menjadi 4 bagian. Sekarang setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4. Tadi dibagi menjadi 2, lalu dibagi menjadi 2 lagi. Otomatis itu dibagi menjadi 4 adik-adik. Jadi setiap bagian ini nilainya adalah 1/4 atau 1/4. Nah, kita mengenal pecahan 1/4. Di sini Kak Citra punya gambar pizza yang Kak Citra bagi menjadi 4 potongan sama besar ya. Nah, setiap bagiannya ini itu nilainya adalah 1/4. Ini juga 1/4, ini juga 1/4, dan ini juga 1/4. Maksudnya apa? Ini adalah 1 dari 4 bagian pizza yang ada. Jadi pecahannya adalah 1/4. Suatu benda jika dibagi menjadi 4 bagian sama besar, maka masing-masing bagian itu bisa dinyatakan dalam pecahan 1/4 atau 1/4. Nah, lambangnya seperti ini adik-adik, 1 garis ya, 4 atau 1/4, dibaca 1/4 juga. Nah, sekarang adik-adik, kue B ini 1 dibagi 4 bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/4 atau 1/4. Yang diarsir 1 dari 4 bagian yang ada. Maka nilainya itu 1/4 atau 1/4. Nah, lambang pecahan 1/4 adalah seperti ini. Dan angka yang paling atas yaitu angka 1 disebut pembilang dan angka 4 disebut penyebut. Nah, sekarang adik-adik, Kak Citra punya kue juga dibagi menjadi 4 bagian. Apakah masing-masing kue ini bernilai 1/4 menurut adik-adik? Ayo coba, menurut adik-adik apakah ini 1/4? Apakah potongan martabak ini 1/4 adik-adik? Tidak ya adik-adik ya, karena potongan martabak tersebut tidak sama besar. Jadi setiap bagiannya bukan 1/4. Ibu memotong kue menjadi 8 bagian. Berarti setiap potongannya merupakan 1/8 bagian dari kue yang utuh. Nah, di sini ada kue martabak juga ya adik-adik ya, kue Bandung nih. Nah, di sini dibagi menjadi 8 bagian. Nah, masing-masing bagiannya berapa? Yuk kita pelajari. Kita mengenal pecahan 1/8. Nah, di sini awalnya martabak ini atau kue Bandung ini utuh, lalu dipotong menjadi 4 bagian dan diberi topping yang berbeda-beda. Maka setiap bagiannya ini itu termasuk dalam pecahan 1/8. Berarti 1 bagian dari 8 bagian yang ada. Ini juga 1/8, ini juga 1/8, ini 1/8. Yang topping meses juga 1/8, topping strawberry juga 1/8. Ya, ini juga 1/8. Yang keju juga termasuk pecahan 1/8 atau 1/8.
Suatu benda jika dibagi menjadi 8 bagian sama besar, maka masing-masing bagian bisa dinyatakan dalam pecahan 1/8 atau 1/8 dan lambangnya seperti ini. Ini adalah pecahan 1/8. Berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin? Nah, di sini ada gambar pizza ya. Nah, satu pizza sudah dimakan Udin. Berarti bagian pizza yang dimakan Udin itu bisa dinyatakan dalam pecahan. Yang dimakan Udin itu 1 dari 4 bagian yang ada. Maka yang dimakan Udin itu adalah 1/4 dari keseluruhan pizza yang ada. Siti senang makan buah apel. Ia ingin membaginya pada Lani dan Dayu. Berapa bagiankah buah apel dipotong agar Siti, Lani, dan Dayu mendapat bagian yang sama? Nah, kalau di sini dipotong menjadi 3. Masing-masing apel ini nilainya adalah 1/3. Ibu menyediakan 1 roti panjang untuk sarapan pagi keluarga. Roti utuh itu dipotong menjadi 4 adik-adik. Setiap anggota keluarga akan mendapat berapa bagian rotinya. Nah, otomatis karena dibagi menjadi 4, satu orang akan mendapatkan bagian 1/4 bagian, karena yang mendapatkan 1 dari 4 bagian yang ada. Saat udara panas, makan buah jeruk itu terasa menyegarkan. Beni ingin membagi jeruknya pada Edo. Dari 1 buah jeruk, Beni dan Edo akan mendapatkan berapa bagian? Kalau 1 dibagi menjadi 2 bagian, maka masing-masing orang akan mendapatkan 1/2 atau setengah. Jadi Beni dapat setengah, Edo juga dapat setengah. Seperti itu adik-adik. Sekarang ada latihan soal nih untuk adik-adik semua. Kalian bisa kerjakan di buku tulis kalian masing-masing ya. Yang pertama, Lani membawa kue bulan ke sekolah. Lani ingin membaginya untuk 4 orang. 1 bagian diberikan untuk Lani, Siti, Udin, dan Beni. Berapa bagian kuekah yang didapatkan oleh setiap teman? Nah, kalian bisa tuliskan nih pecahannya berapa adik-adik. Lalu soal yang kedua, Siti berulang tahun. Dia ingin berbagi martabak manis aneka rasa untuk teman-teman di kelas. 1 loyang martabak itu dipotong untuk 8 orang. Lalu berapa bagian martabak untuk setiap orang? Coba adik-adik kerjakan di buku tulis kalian ya. Cuaca malam masih diselimuti hujan. Saat hujan, bulan tak tampak di langit. Ibu mendendangkan lagu "Ambilkan Bulan Bu". Ibu menemani Siti belajar di kamar. Ayo kita bernyanyi lagu "Ambilkan Bulan Bu" bersama-sama. Apakah adik-adik bisa menyanyikan lagu ini? Yuk kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik. Lagu "Ambilkan Bulan Bu" ciptaan Pak Ate Mahmud. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap.
Itu tadi lagu Ambilkan Bulan Bu. Adik-adik bisa belajar lagu ini melalui YouTube channel Kak Citra juga ada ya untuk karaoke-nya. Kalian bisa belajar lagu Ambilkan Bulan Bu. Nah, nyanyikan lagu ini dengan irama yang tepat. Ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama cepat, ada juga yang kita nyanyikan dengan tempo irama yang sedang. Ada pula yang dinyanyikan dengan tempo irama yang lambat. Kalian bisa perhatikan lagu Ambilkan Bulan Bu ini pada kalimat pertama dan kedua ini memiliki tempo irama yang sama. Jadi setiap lagu itu pasti ada yang dinyanyikan cepat, lambat, atau sedang. Dan biasanya itu dinamakan dengan tempo ya. Dinyanyikan cepat atau lambat atau sedang itu sesuai dengan tempo iramanya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 3 tema 5 tentang cuaca, subtema 1 keadaan cuaca pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan Kak Citra minta maaf apabila ada kesalahan kata. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.